Petugas terus mengawasi lalu lintas kendaraan dari luar daerah yang akan masuk ke ibu kota. Puluhan kendaraan yang melintas tanpa surat izin keluar masuk DKI Jakarta di wilayah perbatasan Bekasi, Jakarta diminta putar balik. Petugas di titik pantau pengawasan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap sejumlah pengendara kendaraan berplat nomor luar daerah yang melintas di kawasan perbatasan Bekasi dengan Jakarta. Kita lakukan yang pertama identitas, yang kedua surat izin keluar masuk DKI Jakarta ya. Terus yang ketiga apabila yang bersangkutan punya kepentingan di wilayah DKI Jakarta, misalnya ada keluarga yang sakit harus menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit. Cuman untuk hari ini volume kendaraan yang masuk wilayah DKI Jakarta meningkat ya. Jadi sampai jam 10.50 sudah ada pelanggaran 40. Jadi didominasi kendaraan roda 2. Tadi ada 35 kendaraan roda 2 yang kita kembalikan ke wilayah asal. Selama razia digelar sejak pagi hingga siang hari, petugas menemukan 40 kendaraan yang melintas namun tidak memiliki surat izin keluar masuk kawasan ibu kota (SIKM). Petugas pun meminta kendaraan tersebut putar balik ke daerah asal dan dilarang masuk wilayah ibu kota. Ada surat izin keluar masuk. Belum tahu, taunya kirain cuma surat tugas doang gitu. Dari desa udah ada. Ya kalau sekarang bisa ngurus izin itu, coba ke sini masuk lagi. Ya mungkin bisa sekarang, kalau enggak ya mungkin izin kerjanya nggak masuk. Tidak memenuhi prosedur persyaratan dari pemerintah. Nggak cuma itu aja. Sudah tahu kalau ada persyaratan? Belum. Oh belum tahu, Ya. baru tahu? Ya. Oke. Nah rencananya gimana nih? Rencananya sih kalau misalkan udah tahu ya udah putar balik lagi aja gitu. Checkpoint Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur menjadi salah satu dari 3 titik pantau utama untuk penyekatan arus masuk kendaraan menuju kawasan ibu kota dari Bekasi, Jawa Barat. Sufini Tanjung, Aryo Asmoro, Kalimalang, Jakarta Timur. Surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta mulai diberlakukan bagi orang yang hendak masuk wilayah Jabodetabek. Lalu seperti apa tindakan teknis dan apakah SIKM ini bisa membuat masyarakat benar-benar tidak ingin masuk ke ibu kota? Sudah terhubung bersama kami Kombes Sambodo Purnomo, Dirlantas Polda Metro Jaya, dan Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Mas Rian dan Pak Sambodo. Iya, selamat malam Mas. Malam. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya ingin ke Mas Rian dulu. Mas Rian, kalau kita kaji lebih dalam kebijakan new normal seperti ini sudah tepat belum dikeluarkan oleh pemerintah di saat kondisinya kita tahu dengan berbagai parameter yang ada bahwa indikatornya menunjukkan bahwa ini belum pas di masa sekarang. Bagaimana perspektif dari Anda? Pertama saya mau memberi nama pagi. Jadi namanya SIMB apa tadi Pak? Cukup Pak? SIKM. Kalau saya sebut saja ini visa masuk Jakarta lah gitu kira-kira. Jadi untuk masuk Jakarta perlu visa. Nah tapi ini saya tidak bisa menyalahkan karena inilah satu-satunya hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya karena nggak ada pilihan lain. Yang kedua adalah ini seperti nanti adalah caranya. Jadi kepada teman-teman di Polda, Mabes terutama ya, mohon berkenan kalau bisa teman-teman yang berjaga di pos-pos tadi itu tolong tidak menggunakan senapan tempur. Saya melihat beberapa polisi itu pakai senapan tempur gitu loh, itu mengerikan itu. Tolong diganti aja dengan sesuatu yang lebih tidak menunjukkan dalam suasana perang karena ini kita tidak sedang berperang dengan lawan bersenjata, tapi kita sedang membuat masyarakat disiplin. Nah, disiplin itu jangan samakan dengan bersenjata, nanti menciptakan image yang berbeda. Tapi yang pasti nomor satu, bersama-sama kita sosialisasikan bahwa ini bentuk di mana yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, masyarakat harus memahaminya, dan kemudian bagaimana bersama-sama kita menyikapi dengan baik. Kemudian, hal yang ketiga adalah saya sih melihat sebagai hal yang positif karena ada masih bukan positif bagaimana, tapi ada ruang positifnya. Jadi begini, sudah lama kita menginginkan untuk melakukan deurbanisasi ke Jakarta.
barangkali ini menjadi bagian dari urbanisasi. Saya minggu lalu berbicara dengan pejabat eselon 1 di Kementerian Desa. Kalau bisa, ini menjadi sebuah pembalikan lagi. Jadi yang namanya larangan ini, kita jadikan sebagai momentum untuk memberdayakan daerah. Jadi pendekatannya dua, jangan pendekatan ketertiban, hukum, disiplin, tapi juga bagaimana kita, bagi mereka yang tidak kembali ke Jakarta, apa yang dikerjakan. Tentunya tentu saja nanti ada hal-hal yang merupakan diskresional. Seperti mereka kerja di luar kota, tapi mereka ke kantor di Jakarta, harus ada yang namanya bukan diskresi tapi semacam keunikan. Misalnya begini, apabila saya bekerja di Kementerian Pariwisata itu di Jakarta, dan untuk itu ketika saya punya penang atau ID card pariwisata atau ID card dari Kementerian Perhubungan gitu, maka langsung lewat saja. Jadi dengan demikian aturannya tidak bersifat tunggal, tapi bersifat itu asimetris. Dan ini boleh saya katakan, ya. Ya, silakan Mas Rian. Jadi menurut hemat saya, nomor satu kebijakan ini sudah baik. Artinya pemerintah DKI Jakarta memang tidak punya cara lain. Kedua, kita apresiasi sama polisi, bagus. Hanya untuk Pak Polisi, mohon nanti bagaimana SOP di lapangannya lebih luwes dan lebih tidak menunjukkan kegarangan ya, karena ini kita sama-sama susah gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah kebijakannya perlu dibuat asimetrik. Yang keempat adalah Jakarta justru bisa mengembangkan kebijakan yang ke depan. Jadi bagaimana memberdayakan daerah agar mereka tidak perlu lagi mengirim orang ke Jakarta, karena toh Jakarta juga nggak ada kerjaan lagi ke depan. Oke. Kalau gitu kita langsung coba konfirmasi ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, kalau kita lihat kan memang kebijakan ini lahir dari Pergub begitu. Teknisnya bagaimana kemudian di lapangan, Pak? Ini kan sejak awal kan petugas sudah juga berjibaku dengan penyekatan. Apa yang kemudian bisa kita pahami atau kita lihat dari kerja tim di lapangan terkait pemeriksaan SIKM ini? Ya, pemeriksaan SIKM ini kan memang bagian dari upaya bangsa ini untuk kita bisa segera memutus rantai penyebaran COVID. Jakarta sebagai ibu kota negara yang juga penentu perekonomian negara, ini kan memang kita berharap bisa segera memasuki tahap normal, new normal dengan tentu saja ada ukuran-ukuran yang memang telah ditetapkan. Nah, grafik yang sudah mulai membaik ini tentu kita berharap tidak lagi menjadi naik akibat adanya arus balik setelah Lebaran. Oleh sebab itulah maka kemudian kita semua harus berupaya agar grafik yang sudah membaik ini tetap terjaga. Salah satunya dengan membatasi orang kembali ke Jakarta, yaitu orang yang kembali ke Jakarta harus memiliki surat izin keluar masuk. Di mana dalam persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan surat izin keluar masuk tersebut ada bebas dari COVID-19, ada pengantar, ada surat kerja dan sebagainya. Yang tentu ini dengan demikian maka diharapkan yang masuk ke Jakarta betul-betul memang orang yang sudah terseleksi. Nah, untuk melaksanakan itu maka pemeriksaan SIKM ini tidak hanya di pintu masuk Jabodetabek, ini sudah dimulai bahkan semenjak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Polda-Polda penyangga, Polda Banten, Lampung ini sudah melakukan penyekatan-penyekatan. Bapak Korantas kemarin mengatakan ada 116 titik di Pulau Jawa ini yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap adanya SIKM ini. Untuk di seputaran pintu masuk di Jabodetabek sendiri ada 11 titik yang memang kita laksanakan penyekatan secara ketat. Termasuk adanya 9 titik di gerbang masuk Jakarta yang berbatasan dengan Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi demikian, Mbak. Oke, sejak berlaku 26 Mei kemarin efektivitasnya bagaimana Pak Sambodo laporannya? Pendataan baru kita laksanakan hari ini, karena kita sepakat hari Senin kemarin ini memang sudah mulai dicoba, sudah mulai kita terapkan, ada yang masih sosialisasi, ada beberapa titik yang baru kita siapkan personilnya, rekayasa lalu lintasnya. Jadi mulai dari tadi pagi sampai dengan malam ini pukul 20.00 inilah kita adakan pendataan. Dan sampai dengan pukul 18 tadi sudah ada 2.000
898 kendaraan yang kita putar balikan dan tidak memiliki SIKM dari 20 titik, yaitu 11 titik di Jabodetabek dan 9 titik yang ada di DKI. Koordinasi di lapangan dengan teman-teman bagaimana Pak Sambodo, deploy personil dan membagi tugas antara penyekatan dan juga pemeriksaan secara detail? Karena kan kalau tidak salah ada scanning barcode begitu yang dilakukan. Apakah ini berjalan maksimal, Pak Sambodo? Ya, sesuai dengan Pergub 47 tersebut, yang melakukan pemeriksaan adalah Satpol PP dibantu dengan Dinas Perhubungan. Adapun TNI Polri adalah sebagai pendamping. Jadi pelaksanaannya, karena yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kendaraan itu adalah kepolisian, maka kepolisianlah yang melaksanakan menghentikan kendaraan dan melaksanakan rekayasa lalu lintas. Ketika kendaraan sudah berhenti, yang melaksanakan pemeriksaan itu adalah dari pihak Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Kalau kemudian ternyata mereka tidak memiliki SIKM, kemudian akan diputar balikan, barulah kemudian kepolisian dibantu dengan TNI yang kemudian melaksanakan pemutaran balik untuk kendaraan tersebut. Oke, artinya kemudian ini juga bisa memastikan bahwa tidak ada akal-akalan dari para pemudik begitu yang akan melakukan perjalanan balik ini ya, karena sudah diperiksa secara ketat di sejumlah checkpoint begitu ya Pak Sambodo? SIKM itu kan ada QR code-nya. QR code-nya itulah yang memang kalau kira-kira suratnya mencurigakan, QR code-nya kemudian di-scan. Nanti kalau memang datanya muncul kemudian cocok, ya berarti memang SIKM itu sah. Oke. Saya ke Mas Rian. Mas Rian masih dengan kita? Ya. Mas Rian, kemudian ada pertanyaan di masyarakat tentang bagaimana implementasi dari new normal ini. Ada keraguan di mana cara-cara lama ini juga akan berganti dengan cara-cara baru. Tapi kemudian ada kultur juga yang mempengaruhi di tatanan kehidupan masyarakat. Bagaimana kemudian ini bisa sinkron nanti? Sementara aturan sudah mengharuskan pola baru ini berjalan begitu. Apa yang harus dipahami dari situasi seperti ini? Jadi yang pertama, tugas kita itu mendidik masyarakat. Artinya apa? Cara mendidik itu dijadikan model ke depan, jadi pendekatan budaya diutamakan dan mengiringi pendekatan disiplin kekuasaan yang dipaksakan. Apakah baik? Nah memang tidak mudah karena masyarakat kita ini juga boleh dikatakan shock juga, karena bukan cuma masyarakat kita jadi seluruh dunia juga kaget juga. Tapi kalau boleh kita sampaikan, kalau bisa pemerintah juga mengetahui bahwa ada gradasi nanti. Mungkin pada bulan pertama tingkat kepatuhan mungkin sampai baru 40%, 50% itu sudah bagus. Tapi dipikirkan bagaimana agar gradasi meningkat. Dan untuk meningkat gradasinya, saran saya tidak pendekatan yang sifatnya itu indisipliner, tapi pendekatan edukasi, karena pada dasar masyarakat kita, terutama Jakarta ya, itu cukup berpendidikan. Nah, memang ada hal-hal yang nanti perlu dikembangkan karena juga masih cukup banyak masyarakat kita di Jakarta juga yang itu di balik-balik kampung itu yang kurang pendidikan. Seperti di belakang rumah saya ini masih juga masyarakat nggak mengerti apa sih itu. Jadi nggak mau tema saya yang sendiri bilang kita perlu membangun sebuah budaya baru. Budaya apa? Satu budaya untuk sadar risiko. Jadi yang tolong nanti yang diajarkan kepada masyarakat bukan budaya patuh. Kalau budaya patuh sangat mudah. Pasti orang diberitahu akan patuh, kalau nggak patuh nanti mereka dapat sanksi. Tapi kalau boleh, Pemda DKI Jakarta sebagai contoh bersama dengan, saya kira dengan TNI Polri, membangun namanya budaya sadar risiko. Ini tidak mudah karena bangsa kita itu bangsa yang nggak ngerti risiko. Kalau udah ketabrak baru ngerti susah. Untuk itu perlu nanti duduk bersama-sama. Saya kira Pak Anies Baswedan sebagai Pak Gubernur itu kan terbuka juga orangnya. Ambillah para pakar-pakar budaya di Indonesia, Jakarta lah kita, untuk berbicara bagaimana kita membangun namanya champion. Para champion ini, para juara untuk membangun budaya yang sadar risiko. Karena apabila kita sadar risiko, maka kita berhati-hati. Nah karena berhati-hati nanti cara melindungi diri nggak usah lagi diperintah atau disuruh-suruh oleh aparat, tapi dari dalam. Nah, dengan demikian kita sadar bahwa kita hidup bersama dengan yang lain. Jadi apa yang kita bisa konklusikan adalah
pendekatan untuk membangun budaya itu disarankan bukan pendekatan aturan hukum saja. Itu kalau bisa lama-lama jadi nomor 2 atau nomor 3. Tapi yang pertama adalah pendekatan untuk pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat di mana? Contoh, sekarang itu kalau namanya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah pun pakai berbagai sarana online, ada Skype, ada Zoom dan sebagainya. Ya. Dan itulah ditanamkan kalau perlu ada yang namanya tagar atau kata-kata di bawah itu bahwa sadar risiko, sadar risiko. Nah, sadar risiko sebagai cerminan kemampuan kita untuk menjadi orang Jakarta atau orang Indonesia yang berbudaya. Ya, Oke. tapi saya terus terang nggak begitu suka dengan istilah new normal gitu loh. Oke. New normal ini kan eufemisme karena nggak ada yang normal lagi gitu loh. Oke. Kita harus tahu bahwa ini nggak normal dan kita harus hidup zaman yang nggak normal ini. Nah, Oke. untuk kita menjadi selamat di zaman yang nggak normal, kita sadar risiko. Oke, Jadi oke. pendekatan saran saya lebih ke situ supaya lebih baik. Oke, Mas Rian. Kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Kita masih dengan Pak Sambodo Jamasian. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Ya, kita masih di CNN Indonesia Newscast, masih dengan Sambodo Purnomo dan juga Mas Rian. Mas Rian masih dengan kita, Mas? Siap. Ya, Mas Rian, bagaimana kemudian memulai tatanan baru ini? Apa yang harus kita pentingkan? Dimulai dari mana? Starting point-nya di mana nih? Wah, ini agak berat karena starting point-nya itu harus dari mana-mana. Kita nggak punya satu pintu masuk. Mungkin ada 5 pintu masuk. Pertama yang sebut tadi pintu masuk yang namanya disiplin. Oke. Nah, itu perlu peraturan gubernur dan sebagainya. Kedua pintu masuk pembudayaan tadi. Kita menjadikan budaya risiko menjadi budaya dari masyarakat Jakarta. Oke, Indonesia kemudian Jakarta dulu saja. Yang ketiga adalah menjadikan yang namanya pengalaman seperti ini menjadi pengalaman bagi kita untuk menemukan cara-cara hidup baru. Contohnya, bagaimana kemudian Jakarta mengembangkan sebuah kalau itu kan kita kenal ruang guru ya. Kita bikin ruang guru yang gratis lah, di mana semua orang bisa belajar bagaimana menyelenggarakan bisnis, even nggak sampai ketemu. Yang keempat adalah bagaimana kami mengajak juga para aparat polisian, TNI, Satpol PP itu membangun yang namanya kebersamaan, aliansi. Jadi kalau bisa buatlah sebuah, kalau perlu WA group lah gitu ya. WA group yang itu ada namanya pemuka masyarakat, ada pemuka Polda, pemuka TNI di Jakarta, kemudian pimpinan daerah, DPRD. Mungkin bisa sampai antara 100-200 orang, di situ kita saling membagi pengalaman pengetahuan. Yang terakhir adalah kelima, bagaimana kita melihat ada sisi-sisi gelap, artinya banyak di masyarakat kita yang itu mungkin tidak bisa teredukasi dengan cara yang ada. Nah, ruang-ruang ini bisa dicari cara-cara keluarnya atau cara masuknya. Contohnya, kita boleh mengumpulkan teman-teman para ustadz ya, karena di kawasan-kawasan kantong-kantong yang itu relatif kurang kuat ekonominya, pendidikan kurang kuat, itu paling bagus jangkau oleh teman-teman pemberi khutbah di masjid, kemudian para ustadz ya. Nah, ini tolong dijadikan sebagai bagian dari pasukan quote kita. Karena apa? Kita akan bangun budaya baru. Jadi teman-teman, kalau bisa katakan bahwa kita akan bangun budaya baru Jakarta, dan nanti kita jadi percontohan untuk Indonesia. Dan ini adalah pekerjaan kita bersama, bukan cuma pekerjaan Pak Anies, bukan pekerjaan Pak Kepala Polda DKI Jakarta, ataupun juga Polri TNI. Ini kerja bersama. Dan kalau gitu, apa yang kita kerjakan? Cara paling cepat adalah sesegera mungkin kita membentuk sebuah tim bersama di Jakarta, seperti tim ad hoc lah. Mana ide dikumpulkan, kemudian eksekusi bagaimana, dan kita bekerja bersama-sama. Sampai hari ini kita masih belum lihat Pak Anies seperti itu, tapi saya yakin bagi kita akademisi Pak Anies akan bersedia membuka di situ. Jadi yang disebut namanya adalah koalisi untuk membentuk budaya baru di tengah ketidaknormalan. Itu saya kira lebih menarik lagi. Oke. Kita ke Pak Sambodo. Pak Sambodo. Ya. Pak, kalau kita merujuk pada Pergub, ini kan ada sanksi yang diterapkan begitu. Jika tidak bisa menunjukkan SIKM ini, ada putar balik dan juga ada masyarakat yang tetap ngotot untuk tetap masuk begitu. Bagaimana kemudian ini bisa dipastikan kondisi-kondisi seperti ini
protokol kesehatannya juga tetap jalan begitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kendaraan kan kita putar balik. Kita putar balik kan berarti kan si masyarakat tersebut tidak perlu turun dari kendaraannya. Dia kan tinggal putar balik saja. Kemudian sanksi yang kedua, kalau dia misalnya tetap akan melanjutkan perjalanannya, berarti kan dia harus dikarantina. Oke. Di tempat-tempat yang memang menjadi sudah ditunjuk oleh gugus tugas COVID-19 DKI. Ya, pilihannya tinggal dua itu. Termasuk juga kalau misalnya tidak hanya naik kendaraan, misalnya dia naik kereta api atau dia naik pesawat. Saya dengar di bandara juga sudah mulai diberlakukan seperti itu. Di stasiun Gambir juga sudah mulai diberlakukan seperti itu. Kalau dia tidak punya SIKM, dia tidak bisa keluar stasiun. Kalau dia memaksa keluar stasiun, ya mungkin dia akan dievakuasi dibawa ke tempat isolasi yang memang sudah disiapkan. Oke, protokolnya sampai ke sana Pak ya, artinya tetap dikawal sampai kemudian bisa dipastikan orang-orang tersebut akan melakukan isolasi begitu ya? Kan makanya kan ada dari dinas instansi terkait yang terlibat, ini kan tidak hanya kepolisian sendiri. Oke. Ada Pemda, ada TNI-nya, demikian. Oke. Ada himbauan Pak Sambodo mungkin untuk pemberlakuan ini ke depan bagaimana mengingat juga arus balik ini masih terus berlangsung hingga hari ini? Ya, pertama kepada masyarakat. Kemarin dari pemerintah sudah melarang untuk mudik. Tapi kita tahu bersama mungkin masih ada juga banyak masyarakat yang kemudian lolos sekarang sudah berada di kampung halamannya masing-masing. Apakah dia berangkatnya sebelum larangan itu atau mungkin dia berbagai cara lah sehingga sampai di kampung halaman. Nah, karena kemarin sudah dilarang mudik, maka kami menghimbau untuk sementara ditunda dulu kembali ke Jakarta. Silakan stay di kampung halamannya, bekerja di sana, kemudian bisa kembali ke Jakarta nanti setelah wabah pandemi ini berakhir. Atau kalaupun misalnya memang ingin kembali ke Jakarta, ya dia harus mengurus SIKM tersebut. Nah, sekaligus juga mungkin kita juga perlu menghimbau juga kepada pemerintah DKI untuk memperbaiki sistemnya. Saya masih mendengar ada masyarakat yang sulit untuk mengakses website tersebut dan sebagainya. Mungkin juga perlu ada pembaruan-pembaruan bagaimana dengan orang yang tidak bisa mengakses secara online. Mungkin ada kantor yang bisa ditunjuk untuk mengurus ini dan sebagainya. Nah, ini dengan kerjasama yang baik, saya pikir program ini bisa sama-sama kita jalankan dan sebaik-baiknya sehingga kemudian kita bisa terus melanjutkan kehidupan kita, masyarakat tetap berproduktif, tetapi juga bisa terhindar dari COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih. Dirlantas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo sudah bergabung dengan kita malam ini dan juga Mas Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik, sudah memberikan perspektifnya bagaimana kemudian SIKM ini dan juga menata kehidupan baru dengan diksi new normal yang tidak lama lagi akan kita jalankan begitu di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih sudah bergabung. Rumah Sakit Universitas Erlangga RSUA Surabaya menjadi rumah sakit pertama di Jawa Timur yang secara resmi menghentikan penerimaan pasien rujukan COVID-19. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali bersama rekan saya Rifana Pratiwi.